mikir, wah pejabat tuh otomatis nggak mungkin yang aneh-aneh, otomatis orang yang normal-normal yang lebih cerdas gitu, nggak boleh menyimpang. Tapi ya maaf dikata ya banyak sih yang saya lihat ya, bukan saya lihat sih, cuman saya ya tahu lah gitu, bahwa pejabat-pejabat itu juga istilahnya yang membelot itu juga banyak gitu. Dan yang perlu diingat, korban-korban seperti itu umumnya banyak dari ekonomi rendah. Jadi pesan saya untuk orang tua, pokoknya gimana pun orang tua, tetaplah pertama sayangilah anak-anak, jagalah anak-anak itu, apapun gimana pun jangan mudah percaya dengan orang-orang baru. Tadi seperti Mas katakan, kakak kok lebih percaya sama dia. Betul, iya betul, itu menyakitkan sekali ya. Bagi adiknya kan, berarti kan sendiri. Jadi kan harusnya kan nanti para orang tua atau kakak ataupun adik gitu ya, keluarga lah ya, ini juga care terhadap hal ini. Apapun yang diceritain ya Coach ya, apapun itu yang mungkin pada saat nanti ketika seseorang itu bercerita sama si keluarga, kayak terdengar hal yang mustahil, harus tetap dipercaya ya Coach ya. Iya, tetap harus kita tampung gitu ya. Jadi apapun curhatnya, lebih baik curhatnya sama kita gitu, dibandingkan dia curhat sama yang lain-lainnya. Itu jauh lebih baik, apalagi anggota keluarga ya. Ini kan anggota keluarga terdekat, adik, kakak gitu ya, orang tua, ini yang terdekat. Jadi kalau yang terdekat saja sudah tidak mempercayai, tentunya mentalnya tambah lemah, tambah drop, sehingga tadi si predator ini dengan leluasannya mempermainkan semuanya gitu. Nah makanya saya katakan ini, bagaimana ciri-ciri orang yang seperti ini gitu, supaya lebih hati-hati lagi. Kan kadang kita lebih percaya orang lain dibandingkan keluarga kita sendiri gitu. Lebih percaya sama orang lain yang mengatakan anak kita nih begini-begini gitu kan ya. Padahal anak itu sendiri belum dimintai keterangan, belum mengungkapkan, belum curhat gitu loh Kak Putri. Itu ya, makanya saya tanyakan ciri-ciri orang seperti ini gimana sih gitu kan. Kita pengen tahu kan, pengen tahunya bukan hanya sekedar kepo ya Kak Putri, tapi adakah ciri khususnya gitu loh. Dia bisa jadi predator kayak gini gitu. Ciri khasnya kalau semuanya yang maaf dikata seperti itu ya, itu yang saya jelasin lagi nih Pak ya. Kalau yang modelnya yang butuh long relation, itu biasanya dengan caring, kepedulian yang lebih tinggi. Maksudnya long relation ini gimana? Yang mau berhubungan lama, suka sama suka. Jadi itu biasanya dengan keperhatian yang berlebih. Beda dengan yang istilahnya short relation, itu hanya spontan kan, mungkin ketemu langsung making love atau apa, udah lost kontak, udah. Tapi kalau yang long distance ini luar biasa memanipulasi, pokoknya punya cara dia membuat dengan kondisi apapun dia bisa, baik dengan yang korban, baik di lingkungan korban, baik dengan keluarganya dia bisa menutupi semua gitu. Keluarganya juga semua tahu ya. Tahu ya. Nah, keluarganya tahu, dan mereka juga menutupi. Kenapa? Orang seperti ini istilahnya buat saya itu pinter membuat kepercayaan ya. Dia bisa memainkan peran dia itu sebagai helper, penolong. Jadi kalau boleh tahu, dia latar belakang ekonominya tinggi begitu? Tinggi. Artinya dia orang mapan gitu. Cuman nggak tahu kenapa kok bisa ngalami seperti itu. Juga belum tahu, belum paham dari mana sumber ininya dia, sumber kemapanannya itu dari mana. Kalau dari yang saya amatin dulu, memang latar belakang keluarganya cukup. Kebetulan bapak ini juga seorang ya istilahnya menjabat lah ya, mempunyai pekerjaan yang terpandang sih. Cuman terpandang, dia punya pekerjaan terpandang. Cuman di sini
itu juga sebagai senjata gitu loh. Bahwa dengan keanehan yang dia rasain, perlakuan dia kepada orang lain pun orang awam itu mempercayai nggak mungkin lah dia menjabat seperti itu kok, melakukan seperti itu. Wah, ekonominya ekonomi mapan ya, mampu ya, itu kan ya. Jadi ini yang harus waspada nih para orang tua juga kan. Kan nggak nyangka kan jadinya kan, Betul. karena pejabat dipikirnya kan Mungkin begitu. seperti Iya, karena orang awam memikir wah pejabat tuh otomatis nggak mungkin yang aneh-aneh, otomatis orang yang normal-normal yang lebih cerdas gitu, nggak boleh menyimpang. Tapi ya maaf dikata ya banyak sih yang saya lihat ya, bukan saya lihat sih, cuman saya ya tahu lah gitu bahwa pejabat-pejabat itu juga istilahnya yang membelot itu juga banyak gitu. Ya. Pernahkah Mas saat itu making love dengan dia, Dengan siapa ini? dengan bapak itu? Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau yang ini saya nggak terlalu jauh ya Pak ya. Saya kalau untuk love Artinya melepaskan segel keperjakaan itu kapan? usia 12 tahun. Saat itu. 12 tahun. Eh, 12 tahun ya. iya, 12 tahun itu sendiri atau dibantu dia atau memang sama perempuan? sama bapak itu. Sama bapak itu. Saya ikutin bapak angkat itu. 12 tahun. Iya, 12 tahun waktu itu. Sangat memprihatinkan, 12 tahun dan bukan dengan perempuan. Iya, itulah. Jadi itu yang saya rasain dilemanya ya. Jadi ya pokoknya buat siapapun ingat hal yang membuat kita rusak itu biasanya latar belakangnya adalah ekonomi, kondisi ekonomi. Iya. Jadi dan yang perlu diingat korban-korban seperti itu umumnya banyak dari ekonomi rendah. Jadi kalau kita tahu tadi ya, mulai Mas bercerita awal mulanya sejak usia 3 tahun, terus kemudian dibiasakan seperti itu. Jadi kan ini kan ada berbagai faktor yang kesemuanya itu bukan hanya saya dong yang belajar, tapi orang tua juga belajar bagaimana mendidikkan anak-anaknya. Bagaimana mendidik anak-anaknya. Kemudian juga ada lagi loh, dari itu semua akhirnya bertemu dengan predator seperti ini lagi, Iya. yang sangat jadi mendukung lagi gitu kan, jadi pemicu lagi di sini gitu. Dan pada saat sudah selesai tadi usia 17 tahun menjelang masuk ke bangku kuliah 18 tahun bertemu lagi Betul lagi. dengan Seperti itu lagi. ya seperti Itu lagi, Mbak. Dari kosan itu. jadi yang saya rasain ya, Mbak ya. Ketika saya dilema dengan diri saya, itu perlawan batin saya, loh kenapa sih saya ketemu dengan lingkaran orang-orang seperti ini? Karena Mas lebih tertarik dengan orang-orang seperti itu. Saya Kita mencoba kan namanya mahasiswa ya, pasti kan ada kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya ada rohisnya, ada organisasi-organisasi gitu. Atau memang Masnya lebih tertarik dengan orang-orang atau dunia-dunia seperti itu dibandingkan organisasi? gini Mbak, kalau yang saya rasa waktu itu ya, hal itu tuh terjadi sinetron alami banget Mbak. Itu kebanyakan rata-rata karena kedekatan, pertemanan yang lebih dekat. Itu salah satu penyetus ya. Jadi buat rekan-rekan kalau berteman ini maaf ya Mbak sembari biar orang dengar ya. Jadi berteman tapi kalau bisa jangan sampai terlalu teman akrab lah. Karena teman akrab ini banyak banget faktor yang memacu kita untuk cenderung tendensinya ke salah gitu. Kenapa ketika kita jadi dari berteman akrab, istilah kata itu kan berteman ya, jadi bertemanan akrab ya seperti kakak saudara atau sebagainya. Tapi arah ke sana cenderung lebih besar. Itu. Cuman yang lebih parah lagi yang saya rasain, yang saya ingin tahu dan saya kepo saat itu ketika kita menggunakan media sosial. Jadi itu nih, tadi kan sudah sampai masuk ke kuliah ya, terus kemudian ketemu di kosan orang-orang seperti itu karena bebasnya kosan tuh. Iya, Kosan laki-laki nih, artinya kosan pria nih ya, bukan campur ya. bukan. Iya. Kosan khusus laki-laki gitu ya. Nah dari situ berkembang lagi Iya, dengan tadi medsos. medsos. Kenapa? Itu biasanya dari medsos-medsos ini adalah ajang yang mudah untuk berkencan. Oh, medsos sekarang baru ini. Nah, jadi istilahnya kita buat orang-orang seperti itu adalah wahana di mana dia akan mudah menemukan
pasangan atau kencan lah buat gitu Pak. Jadi kayak seperti maaf dikata ya kayak Facebook atau Twitter. Makanya kalau saya boleh minta, baik orang tua maupun orang-orang terdekat, orang yang terkasih, dengan siapapun tetaplah nggak apa-apa lah kepo sama saudara, nggak apa-apa, yang penting selalu diingatkan hati-hati. Karena kalau ketika kita di berkaitan dengan media sosial gitu, itu kan nggak ada yang ngontrol ya Mbak ya. Jadi di mana mood kita lagi, mungkin saat itu kita sepi, kita ini hanya pancingan untuk arah yang aneh-aneh, itu memang tempatnya gitu. Ya seperti itu Mbak, itu Facebook itu luar biasa. Jadi itu ada komunitas tersendiri. Ada. Bagi yang mereka yang benar-benar fokus ada Mbak. Ada ya. Dan itu kembali lagi juga ajang cari uang gitu ya. Betul. Ya. Karena apa di situ kita kan ditemui yang aneh lagi Mbak. Bagi yang tadi awalnya korban karena kondisi ekonomi, di situ juga wahana untuk mencari uang. Oh, jadi bukan hanya jadi korban ya akhirnya tadi. Jadi ya udah kotor, ya udah sekalian aja. Betul sekali Mbak. Jadi misalnya ajang komersil untuk mendapatkan uang. Jadi kan kalau di awal kita ya berbicara tentang perilaku seksual dengan orientasi seksual. Tadinya kan dia korban jadi perilaku seksual kan. Tapi dia akhirnya pada saat yang tadi terpicu lagi oleh medsos ini, jadi ajang cari uang ini akhirnya jadi orientasi seksual. Betul sekali. Iya, orientasi seksual karena dia juga akhirnya menikmati seperti kemarin yang dikatakan itu ya. Menikmati, nyaman, enak, dapat uang pula gitu kan pemikirannya. Betul sekali Pak. Iya. Nah sekarang dari itu semua apakah ada dampak kan Mas sudah menikah nih ya, sudah pernah menikah nih. Mas punya anak? Punya anak? Adakah dampak Ya. terhadap pernikahan, terhadap istri gitu misalnya? Biasanya gini, kalau maaf ya, kalau yang kita yang sudah menikah gini, ini kan istilah untuk sebutan mereka itu adalah bisek. Kenapa dikatakan bisek? Kami istilahnya bisa dengan perempuan, dengan laki pun bisa. Cuman yang menjadi dilema ini, kita ini ibarat kata kalau diterus-teruskan hal itu gak ada ketenangan dalam hati. Kenapa? Kita jadi suami pembohong. Ketika melakukan hubungan seksual terhadap pasangan istri gitu ya, suami istri ini, itu yang dibayangkan hubungan tadi dengan sesama jenis atau memang murni melihat itu istri saya? Nah, kalau hal seperti itu murni itu hubungan dengan istri, ya istri. Tidak membayangkan Tidak. atau orientasi yang Ke lain. Jadi istilahnya maaf dikata Mbak ini hanya bermaksud apa ketika hubungan dengan istri itu kita untuk menstimulus gairah itu membayangkan yang lain. Itu tidak Mbak, kalau saya tidak. artinya kan memang ketika menikah dampaknya terhadap istri ya kalau memang sedang bergaul gitu ya memang istri gitu kan. Karena gini ya, kalau spontan ingat ke teman-teman itu Mbak yang maaf diarah ke situ ya, memang iya sih Mbak. Jadi kasihan istri itu hanya sebagai objek, hanya menutupi jati diri dia, kedok aja gitu. Karena banyak yang istilah kata baru singkat udah gagal, karena benar nggak bisa memperjuangkan, karena dalam dirinya benar-benar nggak bisa menempatkan posisi sebagai suami, gitu. Jadi di situ terbawanya orientasinya dia tetap apa yang dia memori yang dia ingat di dalam pikirannya, ketika dia temukan dengan istrinya ternyata tidak ada gairah. Ya itu maksudnya kan berarti ada dampak kan di sini kan ya. Ada dampak Itu biasanya kalau udah hubungan udah bertahun-tahun ya Mbak. bertahun-tahun. Nah itu sangat sulit. Nah jadi kalau dikatakan apa dampaknya bagi kehidupan rumah tangga, ya Mas yang memang pernah berumah tangga dan mungkin ada beberapa rekan-rekan lain yang demikian gitu ya. Berarti ini kan ada dampak yang negatif ya.
Iya, benar sekali. Jadi kan memang merasakan bahwa ketika saya berhubungan sama istri ya istri Ya, tidak membayangkan yang lain-lainnya betul. gitu kan. Tapi ada lagi gitu kan rekan-rekan mungkin yang dikenal gitu yang ketika dia sama istri dia membayangkan yang lain sehingga rumah tangganya juga Nggak harmonis ya, nggak harmonis ya tadi. sempat mungkin dia bercerai malah. Ya, banyak yang bercerai gagal di situ. Kenapa? Di situ ya otomatis ya Mbak ya, karena nggak ada ketulusan, hanya kedok. Jadi hanya kebohongan. Ya bayangin aja Mbak, udah menikah status sudah suami istri, tapi ketika menempatkan istri tidak berfungsi apa istilahnya, tidak sesuai dengan ininya, dia masih berhubungan dengan pacarnya gitu. Ya ini gitu kalau Mas mah murni nih ya sama istri cinta ya. Cinta sama Sama istri kan. ya, yang penting kalau sama istri ya, kalau saya pribadi yang penting itu sayang. Kalau udah sayang gairah saya ada gitu, tapi kalau dia keras saya benci dengan karena menimbulkan emosi. Ini mengingatkan masa kecil dulu, ada traumatik yang sebenarnya saya pernah ikut orang dengan temperamen yang keras bahwa itu timbul kebencian gitu. Tapi ketika dengan kasih sayang itu gairah muncul sendiri gitu. Sayang gairah muncul. Kalau istrinya itu berperilaku yang Keras. keras, akhirnya tadi kebayang lagi ya. Kebencian dulu gitu apa yang dalam. Calling memori tuh Kak Putri pada saat dulu bertemu dengan orang yang sama dengan temperamen seperti itu, gairahnya menurun gitu ya. Ya, jadi artinya kan itu kalau dengan Mas sendiri sebenarnya tidak ada masalah dengan hubungan suami istri gitu. Iya, betul. Sampai memiliki anak. Betul. Sampai memiliki anak dan itu baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Jadi ya tetap gak memainkan perannya kita Nafkah batinnya tetap juga. Jadi istilah kata di situ ya tetap kita kalau saat di rumah ya posisi kita sebagai layaknya kepala rumah tangga ya, kasih sayang anak, kasih sayang istri itu tetap berjalan. Cuman kalau yang saat itu ketika kita keluar rumah dan ketemu yang maaf dikata itu, nah itu yang perlu ekstra pengereman. Itu godaan luar. Jadi tuh kalau dilihat tadi ya sejak 12 tahun itu yang lepas segel itu ya sampai dengan usia saat ini kurang lebih tuh sekitar 33 tahun ini ya. 33 tahun berjalan ya. Nah, selama 33 tahun ini apa dampak yang paling terasa sangat tidak menyenangkan atau dampak negatifnya terhadap perkembangan diri atau terhadap mental? Iya. Jadi yang dirasa ini rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu yang sangat kurang sekali kalau di situ. Dan tetap ketika kita dihadapkan kondisi yang benar-benar maaf dikata ya mungkin beban pikiran atau apa ya, itu yang menjadi beban ini, itu rasa kebingungan terhadap jati diri ya, percaya diri saya ini kok begini ya, kenapa gitu. Adakah orang yang rasain seperti ini, terus kayak mana saya ini, pada siapa saya mau ngadu. Itu kadang-kadang yang membuat dilema itu Mbak, kalau yang diriin. Tapi benar-benar gak enak lah ujian ini buat saya pribadi. Ini adalah suatu ujian ya, ujian dimana memang berat. Gak semua orang itu kayak gampang kalau kayak gitu aja gak bisa lo itu dengan ketidaknormalan gitu yang diolokkan gitu. Itu yang membuat kita yang menerima itu, kamu ini nggak ngerti loh apa perang batin yang saya rasain gitu kalau saya pribadi gitu. Artinya kalau ada perang batin ini kan ada positif negatif nih, jadi berperangkan. Nah sekarang kalau kita tanyakan yang ke arah positifnya ya, apa yang sesungguhnya Mas inginkan saat ini untuk kedepannya? Ya pertama saya ingin tetap menemukan sesuatu hal yang baik dalam diri saya, itu tujuan lah ya Mbak ya. Hal yang baik itu yang seperti apa? Hal yang baik itu pertama ya menempatkan fungsi diri saya sesuai dengan kodrat gitu. Kodratnya yang Laki-laki yang sebenarnya. laki-laki yang sebenarnya.
Jadi ingin diperlakukan sebagai laki-laki yang sesungguhnya. yang sesungguhnya gitu. Selama ini, selama kehidupan yang tadi 33 tahun itu terdampak ya, terdampak itu semua, apakah ada lingkungan juga yang menjadi pemicu tadi ya, yang nggak dianggap sebagai laki-laki banget gitu loh, artinya gentle banget gitu. Ada yang seperti itu juga Ada. dialami. Ya seperti itu ada. Satu itu, yang kedua ya memang perang batin juga Mbak di situ Mbak. Mungkin dari orang yang kenal kita nggak terlalu dalam sih nggak masalah ya Mbak. Cuman yang terutama itu yang pernah kita dekat dulu Mbak. Kelompok orang-orang yang dekat dengan kita itu Mbak, yang ingin rusak terus gitu. Paham nggak ya? Jadi lingkungan yang pernah saya alami dulu itu kan otomatis kita pernah namanya ada grup, ada kelompok-kelompok gitu. Jadi sekarang yang diinginkan itu keluar dari kelompok atau komunitas itu, atau mencari hal-hal baik dalam diri yang diinginkan. Nah, saya kira gini Mbak, kalau saya pribadi ya, untuk menemukan hal yang baik yang saya inginkan sesuai dengan kodrat saya ini, itu tantangan terbesar buat dari diri saya. Itu ya pertama, saya memang benar-benar fokus untuk cut yang berhubungan dengan yaitu tadi media-media yang di dalamnya banyak hal-hal yang itu gitu, hiburan-hiburan yang ada di dalam media-media itu memang benar-benar saya harus cut, dan saya tanamkan buat diri saya, ya udah itu memang salah jalan gitu aja Mbak, yang membuat filter saya itu ya udah itu salah jalan gitu. Jadi sesungguhnya mengapa ingin jadi orang baik? Ya kembali lagi Mbak, fitrah saya itu saya selalu mengenang ridho yang kuasa ya. Karena juga orang baik yang benar-benar tulus, benar-benar menerima kita, menerima ini. Begitu pula dengan kita, perlakuan kita kalau kita menerima orang dengan ketulusan, dengan ini insya Allah kan istilahnya ada kedamaian di dalamnya Mbak. Jadi sesungguhnya ingin menjadi orang baik atau mencari sumber yang maha baik itu? Kalau saya pribadi sih awal mencari sumber yang maha baik, yang Allah aja lah Mbak, kembali. Siapa yang maha baik itu? Ya Allah Subhanahu Wa Taala Mbak kalau saat ini. Siapa yang sesungguhnya dibutuhkan? Allah. Siapa yang diinginkan? Ada kalau itu kan siapa yang dibutuhkan benar-benar Allah. Siapa yang diinginkan ya itu tadi keberkahan dari Allah aja lah Mbak ya, yang diinginkan itu Mbak. Dari pengalaman hidup selama ini gitu yang saya rasain. Jadi tadi kedamaian itu tidak dapat. Tidak ada namanya kedamaian hidup. Meskipun tadi sudah menikah, Iya. sudah punya anak-anak, Itu tidak ada. sudah punya jabatan, sudah punya pendidikan, bahkan sudah ekonominya sudah membaik, tapi kedamaian Tidak ada. belum dirasakan. Belum. Nah, ketika menyatakan apa yang sesungguhnya diinginkan dalam hidup ini, menjadi orang baik, gitu kan? Dengan keberkahan, pokoknya dengan keberkahan Mbak ya. Tapi kalau semuanya mau jadi orang baik, tapi maaf dikutip seperti yang saya alami dulu ya Mbak, kita ketemu orang yang baik begini memberi, tapi ternyata ada maksud di belakang itu, menyakitkan sekali. Jadi itu. Jadi sekarang sudah mendapatkan siapa yang sesungguhnya diinginkan, siapa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam kehidupan itu sendiri. Udah Mbak, jadi ya pokoknya semakin kita sadar, oh ya ternyata Allah itu, jadi kembali ke religi ya Mbak ya. Memang saat itu kalau cerita dari awal kita tahu kok Mbak, itu larangan gitu, itu larangan, tapi kita ini seperti menyepelekan gitu, ya udahlah nikmati aja, enjoy aja lah gitu, nggak ada yang. Ketika mau berbuat baik, jadi menjadi orang baik lagi, bisakah menghadirkan siapa yang maha baik itu yang melihat itu semua? Nah ini ya Allah Mbak, saya bingung saya. Bisakah menghadirkan yang maha baik itu untuk menjadi baik? Ya contoh kecil aja gini Mbak ya. Ini muter-muter lagi nih bakal ditanya Mas Syafri kan ya. Ini saya mengharapkan menjadi orang yang baik. Saya ingin mendapatkan ketulusan yang baik. Mungkin salah satunya jawaban itu terjawab ya
ya salah satunya Mbak ini memberikan kesempatan seperti ini, inilah kebaikan juga yang saya inginkan. Jadi untuk membuka atau untuk menolong orang-orang yang maaf dijat salah gitu. Jadi kalau dia bisa menghadirkan siapapun menjadi perantara kebaikannya, bisakah Mas menghadirkan yang maha baik itu untuk mendukung diri Mas sendiri menjadi orang baik? Ada ada di depan saya. Ini salah satu. Aduh, bisa ketawa saya Mbak ya kalau ditanyakan itu bukan kebaikan. Ini salah satu yang ada di depan saya ini Mbak, itu ya udah, itu adalah contoh buat saya gitu. Siapa yang menghadirkan Allah Mbak. kebaikan itu yang ada di depannya itu? Siapa yang menghadirkan? Allah Mbak. Jadi siapa yang sesungguhnya maha baik itu? Allah. Allah. Ya. Siapa yang dibutuhkan untuk mendukung ini semua? Ya, kita ini Mbak. Aduh, saya kalau ini bingung saya Mbak. Bisakah menghadirkan yang maha baik itu? Kalau pertanyaan seperti ini saya bingung loh Pak, karena memang benar-benar saya bingung kalau pertanyaan seperti ini. Siapa yang menghadirkan, itu salah satunya ya hanya Allah yang menghadirkan. Bisakah Allah hadir di dalam hati? Insyaallah Mbak. Karena dialah yang maha baik yang sesungguhnya dibutuhkan untuk menjadi orang baik. Terima kasih Pak ya, terima kasih. Ya karena dia hadir dalam hati saya Mbak. Jadi bukan yang terlihat di mata, Iya ya. tapi Di hati. menghadirkan sang maha baik itu di hati. Karena tadi kan saya ingin kembali kepada fitrah saya. Fitrah seperti apa? Jadi orang baik. Orang baiknya seperti apa? Yang keluar dari zona itu, yang keluar dari komunitas seperti itu, gitu kan? Betul. Nah, sekarang jadi sesungguhnya siapa yang dibutuhkan? Siapa yang diinginkan? Yang maha baik itu. Agar saya menjadi orang baik. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah menghadirkan sang maha baik itu di hatimu? Tantangan ya Pak ya. Jadi tantangan sekali untuk di dalam hati Pak. Aduh. Ya. Deep. Luar biasa. It's okay. Apalagi masih lagi tanya lah. Baik deh, kita lanjutkan lagi. Ya sudah ya, berarti sekarang bisakah menghadirkan sang maha baik itu di hati Mas agar bisa mencapai tujuan menjadi orang baik? Iya, Itu maksudnya seperti itu. Jawabannya bisa atau tidak? bisa. Bisa. Insya Allah atas izinnya bisa. Jawabannya. Karena sesungguhnya ketika melihat orang baik, dia adalah perantara yang diturunkan untuk menolong Mas dari sang maha baik itu sendiri. Iya. Jadi siapa yang duluan harus dihadirkan? Kalau orang baik yang ada di hadapan Mas tadi, apakah dia 24 jam ada? Apakah dia siap siaga menolong? Siapa yang mempertemukannya? Dan siapa yang bisa 24 jam? Ada. Kalau hanya ada, semua orang katakan ada. Hadir, tidak. Itulah yang membuat banyak orang tahu kalau religinya, tahu itu salah, tahu itu maksiat, tahu itu korupsi berdosa, tapi tetap dilakukan karena tidak hadir sang maha baik itu di hatinya. Biarin aja. Benar juga Pak ya. Seperti Makanya tadi kan tantangannya adalah bisakah menghadirkan di hatimu? Nanti dia akan standby terus 24 jam membantu. ya. Nggak pernah lagi kesepian, nggak pernah lagi merasa tidak percaya diri karena selalu hadir.
Subhanallah. Bagus saya. Nangkap saya, Pak, ya. Nah, sekarang untuk menghadirkan itu, apa yang bisa dilakukan? Ya. Saya pribadi ya, Pak, ya. Yang pertama, ya saya harus mengikuti ya itu tadi, Pak, sebenarnya kewajiban itu. Kewajiban. Iya. Berarti memperbaiki Ya keagamaan saya. keagamaan yang mana nih? Agama nih luas. Mungkin keislaman saya. Keislaman. Oh, Islam luas, ada 5. Ya iman kepada Allah ya. Islam ada 5, Ya dah, berarti ketaatan saya. ada 6. Jadi mana yang mau diperbaiki duluan? Ya ibadah saya, Pak. Ibadahnya yang mana? Ada puasa, ada sholat, Oh, yang sholatnya. sholatnya, Jadi untuk mencirikan bahwa itu muslim, sholatnya dulu lah, Pak. sholat 5 waktu dulu. Selama ini sholatnya seperti apa? Bolong-bolong, Pak. Bolong-bolong. Subuh lewat terus. Alasannya kenapa tuh lewat terus? Ya tahu-tahu bangun udah jam 7. Bangun jam 6. Taunya kalau di kita kan subuh harus jam 5. Jadi ya selama ini ya udahlah jam 7 ya udah lewat, dah gitu aja, Pak. Ya baik, itu ya. Jadi memperbaiki itu dulu. Lalu apa lagi yang mau diupayakan? Yaitu saya menjauhkan diri dari hal yang telah menghancurkan hidup saya itu. Menjauhkan diri. Nanti boleh kita catat sama-sama ya, menjauhkan diri. Nah, karena itu sangat berpengaruh sekali. Dengan apa ya, istilahnya magnetnya kita gitu. Iya. Mau tendensi kemana nih? Jadi tergantung kekuatan yang menarik yang mana gitu. Menjauhkan dirinya seperti apa? Apakah hanya jauh tapi HP-nya ada? Tidak, pertama ya Handphonenya ada, otomatis. bisa video call, Otomatis harus di-cut, Mbak. di-cut. Ya. Jadi apa ya, seperti WA atau itu cut, Facebook blokir atau sebagainya. Seperti itu. Kalau yang kemudian Ya, yang ketiga ya satu, fokus ke diri kita. fokus terhadap diri. Fokus diri itu Fokusnya terhadap yang positif atau yang positif. nah, yang positif. Kekuatan apa yang sekarang bisa diungkapkan dalam diri sendiri? Potensi apa yang ada dalam diri sendiri? Menyadari nilai diri kita ini apa. Nilainya seperti apa? Misalnya kalau semuanya nilai diri kita ini bagus, berarti kan otomatis kita bisa mengerem. Nilai yang mana? Apakah nilai akhlak gitu misalnya, atau ada potensi yang lain? Kekuatannya apa sih? Pertama yang Sini kekuatannya apa sih? Sisi positifnya? pertama akhlak ya, Mbak. Kalau kekuatan akhlak tadi, yang potensi yang akhlak itu yang harus diperkuat. Kedua, kita harus ya misalnya fokus dengan diri tentang Apa kekuatannya? Fokus terhadap kekuatan diri kan? Misalnya tadi fokus terhadap diri, fokus kepada yang positif atau negatif? Positif. Dia bilang positif, berarti kan fokus kepada yang kekuatan. Kekuatan Mas apa sih? yang saya sebut intelijensi, kecerdasan. Kecerdasan. Iya, jadi untuk feeling di-cut. Iya, feelingnya di-cut. Iya, jadi karena feeling itu bukan di-cut ini, tapi harus difilter. Karena apa? Dalam setiap manusia itu pasti ada cinta kasih, ada kasih sayang, ada ini. Jadi cuman kita arahkan kasih sayang yang benar-benar, yang benar gitu. Jadi kekuatannya kasih sayang. Kekuatan Mas kasih sayang. Mas merindukan kasih sayang sejak kecil. Iya, Mbak. Saya jadi lari ke empati, Mbak, orangnya itu. Nah, ternyata fokus kepada kekuatan. Kekuatannya seperti apa? Kekuatan saya ternyata saya baru sadar. Kekuatan saya adalah kasih sayang. Kenapa? Karena saya kekurangan kasih sayang, saya merasakan dong. Lebihnya kasih sayang saya. Kalau ada orang lebih, pasti kan akan merasakan nih, ada yang kurang nih. Gitu kan? Nah, kekurangan itulah yang akhirnya jadi pemicu berbuat hal-hal yang negatif. Karena sesungguhnya kelebihan kasih sayang. Nah, siapa yang maha kasih sayang itu? Rahman dan Rahim. Iya. Nah, itu jadi fokus kepada kekuatan. Tadi kan maunya fokus kepada diri sendiri gitu ya. Nah, sekarang fokus kepada yang positif atau negatif? Tentu yang positif. Kekuatan yang utama adalah kasih sayang. Dari kasih sayang itu melahirkan kecerdasan. Kecerdasan yang bagaimana nih sekarang? Apakah kecerdasan intelektual saja yang bisa melahirkan karya misalnya? Tuh, kekuatan apa lagi yang selama ini dirasakan
sama Mas menjadi sebuah power gitu loh di kehidupan saat ini? Wah, luar biasa nih. Ya, aduh kalau ditanya seperti ini Pak ya, powernya dari kekuatan saya ini, pertama yaitu tadi Pak, saya menyadari saya ini, ya kalau untuk intelijensi saya cukup lah ya Mbak ya. Tapi yang lebih yang rasa ini feeling, rasa empati Mbak. Empati. Iya, empati saya itu dengan apapun makhluk hidup itu tinggi sekali loh Mbak. Jadi baik manusia. Bagaimana kalau itu bisa dijadikan sumber kekuatan yang dapat membantu banyak orang? Sama. Jadi kalau saya kembangin bisa Pak. Jadi mau seperti apa? Ya pokoknya power itu bisa, ya setidaknya ya nggak hanya saya yang merasakan ya Mbak ya, mudah-mudahan banyak juga nanti kelaknya untuk memberikan manfaat orang lain lah gitu. Oke, good, itu ya. Jadi menyadari nih bahwa ada kekuatan kan di dalam dirimu. Iya. Fokus pada kekuatanmu, bukan pada kelemahan, bukan pada ketidakpercayaan diri itu kan. Oh iya. Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang keempat? Apa yang mau diupayakan? Apa yang mau dilakukan? Saya kekeluargaan Mbak, apa itu rasa power of mencari persaudaraan itu loh Mbak. Apa itu? Karena itu tadi ada potensi kasih sayang di situ. Oh, Jadi itu kekuatan, potensi itu kekuatan. Apa yang mau dilakukan untuk jadi orang baik? Selain tadi memperbaiki sholatnya kan, berarti kan menghadirkan sang maha baik itu kan upayanya. Terus kemudian apa tadi Kak Putri yang kedua tadi masih ingat tadi kita kasih. Apa itu kasih saya? apalagi yang ketiga itu kasih sayang. Oh yang yang kedua tadi membuang, Iya, menjauhkan diri. jauhkan diri itu kan upaya yang mau dilakukan kan. Baru yang ketiga fokus pada potensi diri gitu. Nah, sudah 3 fokus pada potensi diri, ini sungguh bagus nih, dahsyat nih kalau ini dilakukan. Coba bisa dibayangkan 3 saja ini sudah merupakan booster nih. Udah vaksin 1, 2, 3 nih Kak Putri. Nanti 3, 4, 5 nih. Udah rukun Islam yang jadi sekarang ada lagi, tambah lagi yang 4. Apa lagi yang mau dilakukan? Aduh, banyak sih Pak ya. Kalau yang penting 3 itu dulu lah Pak. 3 dulu ya, 3. Nah, bagaimana menggunakan kekuatan yang tadi, fokus pada kekuatan ini untuk mencapai tujuan menjadi orang baik? Bagaimana cara Mas mencapai tujuan dengan menggunakan kekuatan ini? Satu, menyadari fitrah yang dikasih Allah itu aja Pak. Kita ditakdirkan, dilahirkan, itu tujuannya apa gitu. Jadi untuk mencapai semua itu, biar saya bisa kembali mengarah tujuan saya dilahirkan itu sama Allah itu untuk apa gitu. Untuk apa? Udah ketemu untuk apa? Nah ternyata mulai saat ini udah ketemu gitu. Apa? Pertama ya, satu, saya tetap sebagai khalifah di bumi. Khalifah. Untuk memberikan hal-hal yang positif kepada umat. Bermanfaat ya. Nah, yang kedua, bahwa saya juga harus punya tanggung jawab, istilah kata nggak hanya diri sendiri tapi mengajak untuk kebaikan, melindungi ya keluarga, saudara, ya. Melindungi, menjagai bukan hanya diri sendiri, tapi juga keluarga-keluarga yang lain. Iya. Ya, Khalifah fil ard. Wih, luar biasa. Yang ketiga, sebagai khalifah, sebagai hamba. Sebagai hamba yang pertama ya saya harus mematuhi ya. Mematuhi apa yang Allah inginkan kepada setiap umatnya sebagai seorang muslim tuh kayak mana gitu. Betul. Apa saja faktor yang menghalangi atau menghambat mencapai tujuan itu? Pertama, tidak adanya kesadaran diri dari tujuan kita dikasih hidup. Sekarang belum sadar? Belum Mbak, masih ya mulai lah Mbak ya, mulai. Kalau kemarin terlena,
Masih terlena. sadar. Masih mulai lah, Pak. Faktor yang menghambat berarti diri sendiri, Iya, kurangnya rasa syukur kali ya. kurang rasa syukur. Kurang rasa syukur. Jadi istilahnya kita selalu melihat yang ke atas sih, Mbak ya. Jadi kalau menyadari kalau ketika kita di posisi-posisi yang bawah itu kita nggak menempatkan di situ. Jadi mulai sekarang ini kadang-kadang ketika kita untuk mendekati sana kita mulai sadar bahwa ketika kita keluar pun itu seperti kita belajar sendiri. Oh iya ya, ini rasa syukur nih, kita bisa ketemu orang kayak gini, kondisi kayak gini, kita alhamdulillah berarti posisi kita lebih baik seperti itu. Hal kecil, Pak. Contoh pedagang-pedagang itu kan ya, asongan-asongan itu sehari berapa istilahnya, sedangkan kita sudah di ini tapi kok masih gak ada rasa syukur. Itu salah satu ya itu tadi. Jadi faktor penghambat pertama adalah diri sendiri. Iya. Terus tadi diri sendiri yang kurang bersyukur. Cara mengatasi kurang bersyukur adalah melihat ke bawah, Iya. melihat orang-orang yang di bawah kita, gitu. Apalagi selain diri sendiri, siapa lagi? Ada lagi nggak yang menghalangi atau menghambat mencapai tujuan tadi jadi orang baik? Pasangan. Pasangan. Kenapa pasangan? Kadang-kadang kita gak sinkron dengan pikiran, Mbak ya. Itu berlawan dengan pasangan. Ketika kita ditemukan pasangan yang aware, kesadaran untuk kebaikannya itu sama, mungkin kita oke lah. Contohnya saat kita yang saya alamin gitu ya, itu ketika saya suka dengan bersedekah atau apa, pengen membantu orang, pasangan saya kadang udah sih ngapain kok enak amat itu. Nah seperti itu salah satu menghambat juga, Pak. Tidak ada sinkronan kebiasaan gitu. Apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan pasangan seperti itu? Ya pertama sih saya harus bijaksana juga. Mungkin kalau tindakan kebaikan yang saya lakukan itu sudah memang itu tipe saya, ya saya diam-diam melakukan. Tapi setidaknya saya juga ada tanggung jawab untuk menyadarkan si pasangan itu bener gini loh, nggak semuanya bahwa kita ini harus sudah mendapatkan untuk kita gitu. Jadi merubah kebiasaan mereka gitu, yang tadinya memang benar-benar istilah kata ya sayang lah atau pelit itulah si karakter pelit itu. Jadi ya saya didik untuk menyadari juga bahwa kita tetap harus berbagi gitu. Apalagi harus dilakukan? Eh, Itu apalagi dengan pasangan? Kan katanya pasangan juga jadi penghalang ya, jadi penghambat ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu gitu dengan pasangan? Kalau untuk pasangan biasanya kalau saya itu keterbukaan ya, Mbak. Keterbukaan. Ya, jadi salah contoh kecilnya kalau dari pasangan itu kan ada banyak faktor ya, mungkin keluarga kan. Jadi kalau sama pasangan itu biasanya saya keterbukaan. Ya udah kita nggak boleh memilih-milih pihak mana gitu, Mbak. Cuma kita harus tetap ya sama-sama lah untuk. Masihkah memungkinkan untuk berkomunikasi, menegur dia, mengarahkan dia? Masih ada kemungkinan untuk itu? Aduh ini reality atau Reality? Kalau yang based on story of my life atau gimana nih? Iya. Kalau seperti itu kayaknya sudah enggak. Nah, berarti cara mengatasinya adalah mengakhiri ini dulu. Iya, mengakhiri dulu. Iya, mengakhiri dulu, nanti baru mulai dengan yang baru lagi. Iya, kalau udah seperti itu, seperti yang backstory yang reality itu kalau sudah cut gitu. Cut ya, udah ya, udah selesai. Saya sudah. Ini pun jadi dampak ya. Jadi Yang terdampak dari proses yang 33 tahun itu. iya, itu Akhirnya seperti itu. berujung kepada perpisahan. Juga. Karena benar, Bang, ketika kita fokus terjun ke dunia itu tuh seperti kayak magnet. Ketemunya sama orang. Seperti itu satu, terus kita ditarik juga magnet masalah. Dalam hal apapun seperti masalah. Nah, jadi kan artinya ini kan mengarah menjadi orang baik nih kan ya tadi ya. Yang tadi sudah ada 3 poin itu, ada faktor yang menghambatnya, menghalangi, berarti kan harus diselesaikan satu-satu gitu. Nah, kalau sudah sampai kepada titik pasangan, artinya apa? Ini kan menyelesaikan dulu dengan baik di masa lalu. Iya. Harus dilakukan adalah
menyelesaikan dulu urusan dengan Masa lalu, masa lalu untuk memulai masa baru depan. masa depan yang baru lagi dengan pasangan yang baru. Iya, Setuju begitu? iya, Ketemu lagi kan, jadinya jalannya kan. iya. Nah, kalau sudah itu apalagi yang faktor yang menghambat lagi untuk yang tadi mau sholat, Ini Pak, yang saya alamin gitu Pak ya, ketika kita salah jalan seperti itu benar-benar yang sangat irasional ya, nggak masuk akal ya, tapi memang benar-benar terjadi. Pokoknya semua itu mendekatkan dengan apa yang dilarang yang Maha Kuasa. Contoh-contohnya itu ya hal yang paling menghancurkan juga sih, kita terlibat dengan riba. Apapun usaha berkaitan dengan ini ya ketemunya ya tentang ya yang itu tadi, sumber-sumber riba gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya pertama sih ya udah mulai sekarang sadar lah bahwa upaya usaha apapun kalau berkaitan dengan riba itu ya tunggu aja hancurnya gitu. Itu jadi ya Harus meninggalkan atau gimana? meninggalkan harus jadi Pun itu perih ya, pokoknya harus ikhlas Mbak, lawan gitu. lawan. Dan kondisi apapun ya harus lawan. Ya sanggup? Insya Allah sanggup. Saya sudah Oke. pengalaman yang buruk gitu kalau Nah, itu ya tadi, jadi menghambat tadi tentang ibadahnya karena itu tadi ya ada riba juga gitu. Terus tadi yang kedua untuk menjauh dari komunitas atau jaringan-jaringan seperti itu, apa yang bisa dilakukan? ya pertama sih ya kalau untuk yang punya nomor-nomor apapun yang mau tendensinya ke sana cut. Nah terus pokoknya setiap kita ketemu dengan hal-hal itu biasanya di lapangan atau di sosial media masyarakat, ya udahlah langsung dalam diri itu dilawan aja, itu bukan golonganku kok gitu aja, pengereman itu bukan golonganku kok gitu aja. Itu penyembuhan aja, cure-nya aja lah gitu. Jadi tahu cara mengatasinya ya? Iya, kalau itu biasanya kembali ke diri kita, itu kayak seperti ada kesadaran tersendiri. Oke. Ada kesadaran sendiri bahwa oh, saya udah ngalami dan kalau diikut-ikutin juga hancur gitu loh, seperti itu udah. Dan untuk mencapai itu semua butuh dukungan nggak? Butuh bantuan nggak? Butuh. Bantuan dari siapa? Pertama sih ya sama yang Maha Kuasa. Oke. Yang ketiga orang kepercayaan. Orang kepercayaan seperti apa nih? Contoh Ya contoh keluarga kah atau sahabat atau siapa? ya sekarang mulai mendekatlah dengan orang-orang yang positif. Baik, orang positif. Itu biasa baik dari keluarga atau dari teman-teman ulama atau apalah gitu yang mengarah kita, bisa menunjukkan arah yang benar gitu. Jadi harus Ini di-record loh ya. Artinya tanpa ditulis juga, nanti kalau ini di-record akan diingatkan kembali. iya. Jadi yang intinya yang penting kuncinya satu aja, Mbak. Kita menyadari kesalahan itu, ya sudah stop, cut gitu. Jangan mencimpung lagi apapun alasannya gitu. Ya, jadi tadi ya sahabat-sahabat gitu ya. Perlu dukungan dari keluarga? Harus. Iya, karena gimana pun peran utama penting pada dasarnya itu adalah keluarga, Mbak. Bantuan seperti apa yang diperlukan? Moral itu, Mbak. Real, Untuk jiwa itu ya. untuk jiwa. Itu kalau semuanya dari keluarga itu memang benar-benar merangkul jiwa yang sakit-sakit seperti itu, ya sudah dengan keadaan menerima aja itu udah obat yang manjur, udah bagus. Kenapa? Karena orang seperti itu dalam dirinya perang gitu, perang dirinya itu, kalau mau disuruh dilahirkan saya juga pingin normal. Cuman saat kami ini diuji dengan hal-hal yang dianggap orang istilahnya apa itu hukuman gitu. Padahal Allah kan nggak kejam ya Mbak ya. Cuman kadang orang-orang seperti ini mengajar dirinya itu udah kutukan atau gitu. Jadi memang benar-benar butuh kesempatan. Bantuan dari keluarga terdekat untuk mendukung secara moral tuh ya. Bahwa mereka diterima gitu. Terima. Dan Ya, kalau gitu berarti keluarga yang nomor satu, terus para sahabat, terus kemudian tadi para ulama gitu. Bagaimana cara mendapatkan bantuan mereka?
Apakah didatangi, apakah komunikasi gitu. Ya mungkin kan kalau itu kan jalan silaturahmi ya Mbak ya, bisa kita datengin atau kita ya aktif di tempat ibadah atau apa gitu. Di situ lingkungan seperti itu. Itu Jadi ngerti nih, paham caranya jadi untuk memperoleh bantuan dari mereka. jadi dari situ formalitas itu tujuannya bukan berarti kita menyadari oh saya Pak Ustadz saya pernah ngalami gini-gini, bukan seperti itu ya, tapi kita ambil mindsetnya, pemikirannya itu yang menyembuhkan kita, menarik pikiran yang kita belum sadari, ketarik dengan orang-orang yang bawa ini dari orang yang seharusnya hidup itu seperti ini, taat seperti ini. Nah itu dengan sendirinya kan mengikat kita pemikirannya. Oke, selain keluarga untuk dukungan moral, terus kemudian para sahabat yang positif, ulama, perlu lagi pakar nggak untuk misalnya hipnoterapi? Kalau seperti itu penting, itu penting sekali. Memang benar kadang-kadang keluarga moral betul. Cuman kan di situ juga kan kita sebagai yang maaf ngalamin itu kan bukan hanya diterima loh, tapi coba sih di korek lagi kenapa gitu. Biasanya di situ kan berkecamuk dengan orang yang seperti psikiater, kejiwaan seperti itu. Akhirnya kita tahu tingkatannya. Oh fase ini saya masih di sini, berarti untuk kesembuhan saya cepat. Jadi kalau fase saya yang lebih dari ini, saya harus ekstra gitu. Ekstra berarti pertama ekstra kesadaran saya harus kuat untuk menjauhkan itu, dan ekstra untuk perlu itu tadi si psikiater itu untuk. Jadi 4 orang ini yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Mas. Iya. Menjadi orang baik, keluar dari zona itu. Nah betul sekali. Iya. Iya. Artinya Mas siap untuk lanjutan daripada jadwal kepada para pakar ini? Siap. Kapan mau dilakukan? Wih, luar biasa ini ya. Ya based on schedule aja lah kalau. Schedule. Masuk. Jadi gimana Mas, pesan Mas untuk orang tua nih terhadap anaknya, pesannya tuh gimana supaya nggak terlibat yang seperti itu, atau pesan untuk ke anggota keluarga lainnya, dan juga yang terakhir adalah pesan untuk orang-orang yang masih berada di dalam jalur itu. Baik. Jadi pesan saya untuk orang tua, pokoknya gimana pun orang tua, tetaplah pertama sayangilah anak-anak, jagalah anak-anak itu. Apapun gimana pun jangan mudah percaya dengan orang-orang baru, baik sekeliling maupun siapapun, jangan mudah menitipkan. Ketika anak-anak kita balita, jangan mudah menitipkan dan jangan mudah percaya dengan apa yang orang ceritakan tentang anak-anak kita itu. Pokoknya anak-anak tetap ingin didengar, tetap butuh kasih sayang dan butuh perhatian. Itu tidak hanya saat dia merengek, ataupun tetap butuh namanya rasa bangga. Jadi jangan sampai anak itu tidak pernah mendapatkan pujian ataupun penghargaan dari orang tua. Dan buat teman-teman yang masih Untuk pesan yang ke anggota keluarga dulu. oh ya, pesan untuk anggota keluarga, sekali lagi apapun gimana pun, kalau satu darah, ikatan darah, keluarga atau siapapun, tetap jagalah kepercayaan. Jangan sampai kita tidak percaya dengan mereka, butuh mereka, andaikan posisi sebagai kakak, tetap dengarkanlah apa adik inginkan. Jangan merasa kita yang tua, kita harus mengatur. Coba dengarkan apa sih yang adiknya inginkan, atau sebagai support atau dukungan. Satu, nggak sebagai adik ya tetap gimana pun ya tetap kakak itu adalah pengganti orang tua. Jadi gimana pun ya hormatin dan respect. Sekali lagi untuk kakak, jangan andaikan ke adik kita mendengar dari cerita-cerita orang tentang adik kita, tolonglah tetap gimana pun jangan didengarkan sebelah pihak.
Jadi dua-duanya harus dipelajari. Karena ada sisi yang lain, mungkin orang yang dekat-dekat kita itu yang salah, tapi akhirnya kita menyalahkan, tidak percaya dengan saudara kita sendiri. Nah, yang ketiga, buat teman-teman yang maaf masih istilahnya salah jalan ya, masih berhubungan dengan hal-hal yang membuat fantasi ataupun yang membuat belok, kembalilah ke fitrah kita. Kita dilahirkan ke dunia ini punya tujuan, kita mengikuti juga punya kodrat, jadi kita ikut kodrat lagi. Andai kan nggak bisa, nggak ada setiap hal yang nggak bisa kita selesaikan. Coba berusaha untuk berkeras pada diri, komitmen dengan diri, putus, kita ambil pilihan mau kemana arah tujuan hidup kita, mau baik, putus semua hal yang mengajak kita ke buruk. Jadi teman-teman, udah, hidup bukan fantasi tapi reality. Jadi bunuhlah apa yang membuat kita hal buruk, tolong hentikan, udah cut aja. Kita tendensi ke hal yang baik, biar hati kita, pikiran kita sinkron dengan hal yang kita tuju, bukan hal yang bukan kita tuju. Kenapa? Kalau teman-teman kalau yang masih kecimpung di situ, percayalah, frekuensi yang kamu dapatkan tidak ada ketenangan dan selalu berkaitan dengan hal-hal yang salah terus dalam hidup. Ya, itu baik yang maaf istilahnya sebagai, nah ini pesan lagi ya Mbak ya, buat suami-suami yang mengalami hal yang seperti itu, tolong mulai saat ini sadarkan diri kamu, jauhkan diri kamu dari hal-hal yang masih membuat kamu terjebak dengan belenggu-belenggu kebelokan, itu kesalahan. Belajarlah untuk jujur dengan diri sendiri. Allah sudah ngasih berkah pasanganmu, sayangilah dia, jangan kau sakiti dia dengan hal-hal yang berkaitan dengan perselingkuhan. Menurut saya itu perselingkuhan. Jadi tetap putus, kembalilah kodratmu sebagai suami. Seperti itulah Mbak ya. Masya Allah. Hebat banget narasumber kita kali ini ya Coach. Dapat ilmu banyak kita kali ini ya. Banget ya. Nah, seriusan Terima kasih. biasa, semoga jadi amal ibadah, Amin ya Allah ya Rabbal menjadi Alamin. penggugur dosa, Amin. mendatangkan keridhaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala ya Mas Amin, ya. Ya Allah. Terima kasih. Itulah kali ini diskusi kita panjang lebar, dari kesaksian, dari pengalaman, dari perjalanan ya. Kalau kita berada di jalan itu, aduh kayaknya kita juga nggak sanggup ya, Iya. nggak setegar dan sekuat Mas ini deh. Iya. Iya. Terima kasih. Itu ya, kita ya juga nggak sanggup untuk menjadi menjalankan kehidupan yang luar biasa pahit banget ya kalau menurut kami ya, terutama orang-orang yang memang berada di situ dan kondisinya bukan ada kebahagiaan atau kedamaian ternyata kan. Jadi kesimpulan kita hari ini, tidak ada yang namanya belok ataupun penyimpangan-penyimpangan yang mendatangkan kebahagiaan ataupun kedamaian, dan ternyata tidak banyak keuntungan di situ. Yang ada adalah neraka, yang ada adalah penderitaan, yang ada jauh dari ketenangan batin. Kalau jauh dari ketenangan batin artinya jauh dari Tuhan, tidak menghadirkan Tuhan di dalam hatinya. Kalau tidak ada cahaya Tuhan, otomatis hidup pun menjadi gelap dan hampa gitu. Nah itulah kenapa akhirnya tidak ada sepeser pun yang didapatkan pada saat dia merasakan dia mendapatkan uang sekalipun gitu ya, karena akhirnya uangnya habis dari mana? LGBT merangkai duka. Akhirnya ketika sakaratul maut, dia nggak didampingi lagi oleh pasangannya, malah justru orang lain, dan pada akhirnya akhir kisah hidupnya. Kalau kita kan membayangkan, jika kematian menjemputmu, kamu ingin menjadi seperti siapa? Sekarang bisa dibayangkan, dalam kondisi seperti itu, seluruh manusia yang dia kenal akan mengenang dia menjadi seorang LGBT Masya Allah. sampai hari kiamat nanti. Apakah demikian keuntungannya? Jadi tidak ada keuntungannya di situ. Ya itulah sahabat VGH, kita kembali lagi kepada fitrah kita seperti yang dikatakan oleh Mas ini, bahwa fitrah kita jadi orang baik dan Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan.
tidak pernah menciptakan keburukan, seperti halnya Einstein ya menyatakan bahwa tidak ada kegelapan, tidak ada rasa dingin, karena sesungguhnya semuanya itu ketiadaan cahaya. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang buruk, kalau ada orang belok, artinya ketiadaan kehadiran Tuhan di hatinya. Nah, itu yang harus dicamkan baik-baik, ketiadaan kehadiran Tuhan di dalam hatinya. Kalau Tuhan itu hadir, dia tidak seperti itu karena dia merasa diawasi, dia akan malu berbuat seperti itu. Kalau Tuhan hadir, Tuhan ada bagi mereka, tapi Tuhan tidak hadir di dalam hati mereka. Itulah kehampaan, itulah kesepian, itulah yang membuat mereka, ya saya harus bertahan hidup dengan uang, padahal sudah dijamin rezekinya. Sekarang yang dijamin gaya hidup, gitu kan tentunya ya. Nah itulah yang harus kita jadikan ibroh, dijadikan pembelajaran buat kita semua, bukan menjudge, no judgment, karena mereka semuanya berada di lingkungan seperti itu pun ada penyebabnya, dan semuanya pun menyadari kekeliruannya. Kita tidak berhak, karena Sang Penciptalah yang berhak memutuskan apakah dia bersalah, apakah dia benar, bukan kita. Kita, tugas dan peran kita di dunia ini adalah membantunya untuk keluar dari zona itu, insya Allah atas ridhonya, dan semoga kita semua istiqomah berada di jalan itu, mendapatkan lebih mudah dibandingkan istiqomah. Istiqomah itulah yang sulit bagi kita semuanya, dan semoga akhiran kita dengan keistiqomahan itu satu tujuan kita, dengan melafazkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah husnul khotimah yang sesungguhnya.